Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Umatal Islam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang ia bertakwa kepada Allah, yang kaya hatinya, dan ia pun tersembunyi tidak menyukai ketenaran. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiy. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya hatinya, dan ia tersembunyi. Kata para ulama, maksudnya ia tidak suka ketenaran, tidak suka kemasyhuran dan tersohor. Umat al-Islam, sungguh ini adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah takwa, karena ia adalah merupakan sifat orang-orang yang senantiasa berbekal diri menuju akhiratnya. Dan sesungguhnya perbekalan yang terbaik menuju akhirat tentunya adalah ketakwaan. Takwa ya akhal Islam, yang menjadikan dia senantiasa menaati Allah dan menjauhi larangannya. Takwa itu yang menjadikan dia selalu takut untuk memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ia sendirian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan janji-janji yang luar biasa untuk orang yang bertakwa. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi untuk hidupnya, untuk kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam urusannya. Bahkan suatu negeri yang bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Umat al-Islam, sifat yang kedua yaitu al-ghani, orang yang hatinya kaya, yang penuh qanaah, merasa puas dengan yang ada. Ia senantiasa mengharapkan kehidupan akhirat di hatinya, karena ia memandang dunia adalah sesuatu yang sementara. Dunia halalnya akan dihisab dan haramnya akan diadab. Maka dari itu ya akhal Islam, karena ia mengetahui tentang hakikat dunia, bahwasannya apa yang ia miliki dari harta pasti akan dihisab oleh Allah Jalla wa Ala. Maka pada waktu itu ia lebih mengharapkan kehidupan akhirat
ia merasa puas dengan yang Allah berikan dari kenikmatan dunia yang sedikit. Bagi dia yang sedikit tapi disyukuri lebih baik daripada banyak, namun ia tidak bisa mensyukurinya ya umat al-Islam. Betapa orang-orang yang kaya hatinya tersebut ya akhi, setara dengan orang-orang yang memiliki kerajaan dan kepemimpinan. Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila kamu memiliki hati yang kaya, maka sesungguhnya kamu dan raja-raja dunia itu setara. Bagaimana tidak? Ia senantiasa ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Ia senantiasa ridho dengan rezeki walaupun sedikit Allah berikan kepada dirinya. Karena sesungguhnya rezeki yang sedikit tersebut apabila halal dan diridhai oleh Allah, pasti Allah berkahi ya akhal Islam. Maka seorang mukmin ketika diberikan rezeki yang sedikit, ia bersyukur kepada Allah. Dan ketika ia diberikan rezeki yang banyak, ia pun bersyukur dan merasa takut akan hisabnya nanti pada hari kiamat. Umat al-Islam, maka dari itulah ya akhal Islam, Rasulullah SAW menganggap bahwasanya kekayaan itu adalah kekayaan hati. Rasulullah bersabda, "Laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan memiliki banyaknya harta, akan tetapi yang hakiki adalah kekayaan hati, yang penuh dengan qanaah, yang merasa puas dengan yang ada, yang ia tidak pernah berangan-angan memiliki sebanyak-banyaknya dari kehidupan dunia. Yang ia inginkan adalah kehidupan akhirat. Yang ia inginkan bagaimana ia mendulang sebanyaknya pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Itulah sifat seorang mukmin yang dicintai oleh Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian sifat yang ketiga ya umat al-Islam, yaitu al-khafi, yang tersembunyi. Ia tidak menyukai ketenaran, ia tidak ingin dikenal orang, ia tidak ingin tersohor oleh manusia, ia tidak ingin terkenal di bumi, ia hanya ingin terkenal di langit sana. Karena sesungguhnya ya akhwal Islam, terkenal di bumi ini adalah ujian dan cobaan yang hakikatnya seringkali membuat seseorang itu terjerembab dalam berbagai macam kesalahan. Bagaimana tidak ya akhwal Islam, orang yang terkenal ia akan merasakan manisnya dihormati orang. Ketika dia merasa terkenal, dia merasa bangga dengan kebesaran namanya. Ketika ia terkenal ya akhal Islam, bahkan tak jarang orang yang terkenal itu terkena penyakit ujub dan kesombongan. Lihatlah Uwais Al-Qarani yang Rasulullah SAW sebutkan khairut tabi'in, Uwais Al-Qarani, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Siapakah Uwais Al-Qarani? Apakah ia seorang pejabat? Bukan. Apakah ia seorang ulama yang ternama? Bukan. Apakah ia seorang kaya raya yang memiliki uang yang sangat banyak? Tidak pula. Ternyata ia hanya seorang pelayan. Ia seorang yang tidak terkenal di kaumnya. Ketika Umar bin Khattab di masanya menunggu kafilah-kafilah yang datang yang berasal dari Yaman, ternyata ia hanyalah pelayan yang dihinakan oleh kaumnya. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan dia sebaik-baiknya tabi'in. Subhanallah, karena ya akhwal Islam, terkenal di dunia tidak bermanfaat di akhirat kelak. Maka orang yang faham tentang hakikat ketenaran adalah merupakan ujian, dia berusaha lari. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal ketika diuji dengan ketenaran, beliau berkata, aku khawatir ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Aku khawatir ini diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau salafus saleh lari dari ketenaran, adapun kita di zaman ini berlomba-lomba mencari ketenaran. Padahal ya akhal Islam, itu semua adalah ujian yang kelak pada hari kiamat kita akan melihat hasilnya. Apakah untuk apa kita tenar tersebut? Maka kewajiban kita ya akhal Islam, sebagaimana disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali,
Beliau mengatakan bahwa di antara tanda ilmu bermanfaat menjadikan pelakunya lari dari ketenaran. Ia tidak ingin terkenal di bumi, tapi ia ingin terkenal di langit sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba' ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma hdi syababana ya rabbal alamin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.